Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Her. Apa kabarnya hari ini Bu Ira? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Baik juga Bu Ira. Iya. Senang bisa bertemu Ibu Ira hari ini ya, Iya. untuk membahas sesi coaching yang akan Ibu lakukan. Saya ingin mendiskusikan persiapan coaching Ibu dan bagaimana rencana Ibu dalam menyusun coaching tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari, yaitu terutama alur tirta pada coaching. Kita hari ini sebagai coach dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan dari coachnya, serta jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Saya ingin tahu bagaimana persiapan Ibu sejauh ini. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya sudah menyiapkan beberapa hal untuk sesi coaching ini. Saya akan mendampingi Ibu Nur, salah satu guru di sekolah yang mengalami kesulitan dalam memotivasi siswa di kelasnya. Saya berencana untuk mengikuti alur tirta agar coaching ini terstruktur dan terfokus pada pencapaian tujuan. Bagus sekali. Apakah Ibu sudah menentukan tujuan coachingnya? Iya Bu. Tujuan utamanya adalah membantu Bu Nur menemukan strategi yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Saya ingin agar dia bisa melihat potensi yang ada dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin tidak dia sadari, seperti itu. Itu sangat baik sekali Bu Ira. Dalam alur tirta, langkah pertama adalah menetapkan tujuan. Kemudian saya juga ingin melihat Ibu sudah melakukannya. Lalu bagaimana Ibu merencanakan proses identifikasi masalah ini? Ini sangat penting agar coach bisa lebih memahami situasi, Bu. Iya. Saya akan menggunakan teknik pertanyaan terbuka untuk membantu Bu Nur menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi gitu ya Bu. Saya akan menanyakan hal-hal seperti apa yang menurut Ibu menjadi hambatan utama dalam memotivasi siswa, dan bagaimana Ibu melihat respon siswa selama ini. Dengan begitu saya berharap Bu Nur bisa mulai menganalisis sendiri tantangan yang dihadapinya nanti. Itu contoh pertanyaan yang bagus. Pertanyaan terbuka memang membantu coach berpikir lebih kritis. Bagaimana dengan refleksi? Dan bagaimana Ibu akan memfasilitasi Bu Nur dalam tahap ini? Saya akan mendorong Bu Nur untuk merefleksikan bagaimana metode pengajarannya selama ini. Dan apakah dia merasa ada sesuatu yang perlu diubah? Pertanyaan seperti apa yang Ibu rasakan tentang pendekatan yang Ibu gunakan sekarang? Atau apa dampaknya terhadap keterlibatan siswa? Saya harap ini bisa membantunya memahami area yang perlu ditingkatkan. Sangat baik sekali Bu Ira. Ini menunjukkan bahwa Ibu benar-benar berperan sebagai mitra dalam proses ini. Bukan hanya memberikan solusi, langsung sekarang mengenai tahap tindakan, apa rencana Ibu selanjutnya? Ya. Setelah refleksi, saya akan membantu Bu Nur merumuskan langkah-langkah konkret yang bisa diambil. Misalnya mencoba pendekatan baru dalam pengajaran atau mengubah gaya komunikasi dengan siswa. Saya akan bertanya, langkah konkret apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa agar dia bisa menentukan tindakannya sendiri. Bagus sekali Bu. Ini sesuai dengan prinsip coaching ya, yakni kemitraan dan mendorong proses kreatif. Ibu mendorong Bu Nur untuk menemukan potensinya sendiri. Terakhir, bagaimana dengan tahap aksi dan tindak lanjut selanjutnya, Bu? Saya akan mengajak Bu Anissa menetapkan rencana aksi yang spesifik dan terukur. Setelah itu, kami akan bertemu lagi untuk meninjau hasilnya. Pertanyaan saya nanti akan lebih mengarah pada evaluasi seperti apa yang Ibu pelajari dari tindakan ini dan bagaimana dampaknya terhadap siswa. Saya ingin memastikan dia melakukan refleksi berkelanjutan.
Iya Bu, saya suka bagaimana Ibu menutup dengan evaluasi ini. Ini sangat sesuai dengan prinsip coaching yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Baiklah Bu Ira, saya rasa persiapan Ibu sudah sangat baik. Saya akan mengamati sesi coaching Ibu nanti dan melihat bagaimana Ibu menerapkan alur cerita serta prinsip coaching tersebut. Terima kasih ya Bu Ira. Ya baiklah Bu, terima kasih. Ya atas waktunya. sama-sama. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Her. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Ira. Alhamdulillah, saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah saya juga kabarnya baik Bu ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Nur di sesi coaching hari ini. Kita akan fokus pada tema pembentukan etika siswa di sekolah ya Bu. Saya rasa ini topik yang penting untuk dibahas karena etika adalah bagian besar dari karakter siswa. Apa tujuan Ibu dalam hal ini? Terima kasih, Bu Ira. Saya setuju sekali. Etika memang dasar penting bagi pembentukan karakter siswa. Saya ingin siswa-siswa saya bisa lebih disiplin, saling menghormati, dan peduli terhadap lingkungan di sekolah. Jadi tujuan saya adalah membentuk siswa yang tidak hanya tahu tentang etika, tapi juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Iya, bagus sekali Bu Nur. Jadi Ibu ingin anak-anak tidak hanya memahami, tapi juga menerapkan etika ya Bu. Dengan begitu mereka bisa menjadi siswa yang lebih baik, bukan hanya dalam prestasi akademik, tetapi juga dalam sikap dan perilaku. Betul sekali Bu. Saya ingin etika menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Misalnya mereka tahu pentingnya datang tepat waktu, tidak bicara kasar, dan menjaga kebersihan tanpa harus diingatkan terus-menerus ya Bu. Iya, saya suka dengan tujuan Bu Nur. Sangat jelas dan terarah ya Bu. Etika yang diterapkan dengan konsisten akan membentuk siswa yang lebih bertanggung jawab dan berkarakter kuat ya Bu Nur ya. Sebenarnya Iya, saya suka dengan tujuan Bu Nur. Sangat jelas dan terarah ya Bu ya. Etika yang diterapkan dengan konsisten akan membentuk siswa yang lebih bertanggung jawab dan berkarakter kuat. Kalau begitu, mari kita identifikasi dulu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi saat ini terkait pembentukan etika di kelas. Apa saja yang menjadi kendala bagi Bu Nur? sebenarnya ada beberapa hal yang jadi tantangan Bu. Pertama, masih ada siswa yang sering terlambat masuk kelas, padahal aturan sudah jelas. Kedua, ada beberapa siswa yang suka bicara kasar atau kurang menghormati teman dan guru. Ketiga, kebersihan kelas sering diabaikan. Misalnya, masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan Bu. Ya, sangat menarik Bu Nur ya. Dari ketiga hal itu, tampaknya masalah disiplin waktu, sikap terhadap teman dan guru, serta kebersihan jadi tantangan utama ya Bu Nur ya. Menurut Ibu, apa penyebab utama siswa belum bisa menjalankan etika ini dengan baik? Saya pikir Bu, mereka belum benar-benar menyadari pentingnya etika. Banyak dari mereka yang berpikir bahwa hal-hal seperti datang tepat waktu atau menjaga kebersihan itu hanya aturan formal, bukan sesuatu yang harus diinternalisasikan. Mungkin itu pengaruh lingkungan luar juga kuat, seperti dari media sosial atau pergaulan di luar sekolah. Iya, saya setuju. Pengaruh dari luar seperti media memang bisa mempengaruhi perilaku mereka. Selain itu, mungkin juga karena belum ada pendekatan yang membuat mereka merasa bertanggung jawab secara pribadi atas perilaku mereka ya Bu ya. Iya Bu, saya merasa kadang siswa belum punya kesadaran bahwa etika ini adalah sesuatu yang harus mereka jalankan, bukan hanya untuk sekedar menaati peraturan saja. Ya, betul sekali Bu. Jadi kita bisa melihat bahwa tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya etika, serta pengaruh dari lingkungan luar. Betul sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya etika, serta pengaruh dari lingkungan luar.
kita bisa gunakan ini sebagai dasar untuk merancang strategi yang lebih tepat ya Bu Nur ya. Oke, baik Bu Nur, sekarang mari kita bahas rencana apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini. Apakah Ibu sudah punya gambarannya? Saya berpikir untuk memulai dengan membuat diskusi di kelas tentang etika. Jadi saya ingin melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas bersama-sama. Dengan cara ini mereka akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas aturan yang mereka buat sendiri. Selain itu, saya juga berencana untuk lebih banyak memberi contoh nyata melalui cerita-cerita atau pengalaman yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, itu ide yang sangat bagus Bu Nur. Melibatkan siswa dalam proses membuat aturan kelas bisa membuat mereka merasa lebih tanggung jawab yang lebih luar biasa, yang lebih besar gitu ya Bu. Lalu apakah Ibu juga sudah mempertimbangkan bagaimana cara memotivasi mereka agar terus menjalankan etika ini? Saya pikir untuk memberikan penghargaan kecil bagi siswa yang menunjukkan etika yang baik, kemudian seperti datang tepat waktu atau menjaga kebersihan. Penghargaan itu bisa dalam bentuk pujian di depan kelas atau penghargaan simbolis seperti siswa teladan minggu ini. Bagus sekali Bu. Memberikan penghargaan memang bisa menjadi motivasi bagi siswa. Mungkin juga kita bisa menambahkan sistem mentor atau budi, di mana siswa yang lebih disiplin bisa membantu teman-temannya yang masih pembimbingan. Dengan begitu mereka bisa saling mendukung untuk terus menjaga etika di sekolah. Itu ide yang bagus Bu. Sistem mentor bisa membantu siswa saling belajar dan mendukung satu sama lain. Saya juga berpikir untuk melibatkan orang tua dalam program ini, misalnya melalui rapat wali murid atau komunikasi rutin, supaya mereka juga bisa membantu membentuk etika anak-anak di rumah. Ya, luar Terima kasih Bu Ira ya atas kesempatan mengamati sesi coaching tadi. Saya lihat Ibu sudah melakukan banyak hal sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah sesi tadi, Bu? Terima kasih Bu Hernika. Saya merasa cukup puas dengan jalannya sesi. Bu Nur terlihat terbuka dan mulai berpikir lebih dalam tentang permasalahan di kelasnya. Tapi saya masih merasa ada beberapa bagian yang bisa saya tingkatkan. Saya setuju Bu. Secara umum Ibu sudah menjalankan coaching dengan alur cerita. Tujuan sudah jelas. Ibu juga berhasil membawa Bu Nur melalui proses identifikasi masalah. Pertanyaan yang Ibu ajukan juga sangat reflektif dan terbuka. Misalnya saat Ibu bertanya, apa yang menurut Ibu menjadi hambatan utama? Itu membuat Bu Nur berpikir secara mendalam, Bu. Ya, saya melihat dia lebih sadar tentang pola komunikasinya dengan siswa sekarang ini, Bu. Ya betul Bu, ini menunjukkan bahwa Ibu sudah berhasil memaksimalkan potensi Bu Nur dengan cara yang kolaboratif. Saya berpikir juga pada tahap refleksi, Ibu memberi ruang bagi Bu Nur untuk mengeksplorasi perasaannya terhadap metode pengajaran. Pertanyaan Ibu seperti apa dampak dari metode ini terhadap siswa? Sangat bagus karena ini membuat dia lebih kritis, Bu. Saya mencoba mendorongnya untuk benar-benar memikirkan pengaruh metode pengajarannya. Saya juga menyukai bagaimana Ibu tidak langsung memberikan solusi, tetapi membimbing Bu Nur untuk merumuskan tindakannya sendiri. Hal ini terlihat sangat Ibu bertanya, langkah konkret apa yang bisa Ibu lakukan? Itu memberikan ruang bagi Bu Nur untuk kreatif dalam mencari solusinya. Iya, benar Bu. Saya ingin agar Bu Nur merasa solusi itu datang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau dari saya. Itulah yang sesuai dengan prinsip coaching. Namun ada beberapa area yang bisa diperbaiki ya. Misalnya pada tahap aksi, Ibu bisa lebih spesifik dalam membantu Bu Anit dan Bu Nur merumuskan indikator keberhasilan. Ibu bisa menanyakan hal seperti apa, misalnya bagaimana Ibu akan mengetahui bahwa tindakan ini berhasil agar rencana lebih terukur, Bu. Ya, itu masukan yang sangat baik ya Bu Hernika. Saya akan lebih memperhatikan indikator di sesi selanjutnya. Satu hal lagi, Bu. Ini sudah memberi pertanyaan yang berbobot ya.
Tapi mungkin Ibu bisa lebih mendorong Bu Nur untuk menggali perasaan terdalamnya. Misalnya dengan bertanya, bagaimana perasaan Ibu ketika siswa tidak merespon metode pengajaran? Pertanyaan ini bisa membantu lebih dalam refleksi emosional. Terima kasih Bu Hernika. Saya setuju dengan Bu Hernika. Saya harus lebih fokus pada aspek emosional juga. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan sesi tadi. Ibu sudah mengikuti alur cerita dan prinsip-prinsip coaching, seperti kemitraan dalam proses kreatif. Saya yakin dengan sedikit penyempurnaan, sesi coaching Ibu akan lebih semakin efektif. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu diskusikan? Saya rasa sekarang ini sudah cukup jelas ya Bu. Terima kasih banyak atas masukannya. Saya akan mencoba menerapkannya di sesi berikutnya. Baik Bu Ira, terima kasih juga kepada Ibu Ira. Semoga kedepannya lebih terarah lagi dan lebih profesional lagi dalam bekerja kita ya. Assalamualaikum Bu Ira. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Hernika.